Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopang, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Lebih dari apapun, Engkaulah segalanya. Terima kasih Kau selalu bersamaku, Kau selalu bersamaku, Kau yang menjamin hidupku. Lewati apapun, Kau selalu menggandeng tanganku. Haleluya, haleluya. Hanya Kau Tuhan yang kurindukan, hanya Kau Yesus. Yesus, aku cinta padamu.
tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya. Ya, pagi hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan supaya kehidupan kita semakin hari semakin disempurnakan oleh Tuhan, semakin seturut dengan apa yang ingin Tuhan mau dan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, supaya kita lebih mempermuliakan Dia lagi. Puji nama Tuhan. Mari kita akan sama-sama buka Alkitab kita di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-9. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-9. Saya akan bacakan, Bapak Ibu bisa perhatikan pada Alkitabnya masing-masing. Dikatakan demikian, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu menyadari bahwa memang selain kita saat ini tinggal dalam tubuh yang kita miliki, kita juga harus memperhatikan setelah ini kita tidak tinggal dalam tubuh ini. Karena memang rencana Tuhan yang sempurna, kita tidak selamanya dalam tubuh yang kita diami ini. Karena tubuh yang kita diami ini tidak kekal, tubuh yang kita diami ini sementara gitu ya. Tapi Tuhan sedang menyiapkan, sudah menyiapkan tubuh yang lebih baik lagi, lebih sempurna, lebih indah dari yang kita tempati sekarang ini. Nah, kehidupan orang Kristen harus mengerti bahwa ketika kita ada dalam tubuh di mana kita tinggali, kita ada, ini ada sesuatu yang perlu kita pahami gitu ya, perlu kita perhatikan. Selain secara umum kita memperhatikan tubuh kita merawat tubuh kita mungkin memberikan perhatian khusus pada tubuh kita, supaya apa? Supaya kita juga boleh menjadi berkat bagi orang lain. Misalnya ketika kita merawat tubuh kita dengan baik, kita bisa tampil sebagai orang yang mungkin bersih gitu ya, menyenangkan, rapi. Maka orang-orang di sekitar kita pun juga terberkati. Orang-orang yang di sekitar kita bahkan bisa juga orang merasa kagum gitu ya. Bahkan
meniru gaya kehidupan kita yang baik gitu ya. Dan itu sesuatu yang baik, itu sesuatu yang juga memberkati bagi banyak orang, baik seiman maupun tidak seiman gitu ya. Karena kita tahu bahwa aktivitas kita tidak melulu di gereja saja, tapi kita juga di luar sana, di aktivitas kita secara sekuler gitu ya. Mungkin kita berjumpa dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan, juga orang-orang yang sudah mengenal Tuhan. Ya, dikatakan di sini sebab itu juga kami berusaha baik kami diam di dalam tubuh ini. Jadi ketika kita berada dalam tubuh daging kita ini, maka yang perlu kita perhatikan adalah ada satu tindakan, ada satu usaha baik. Ada satu usaha yang perlu kita lakukan, yang kita tidak bisa cuek, kita tidak bisa tidak mau tahu gitu ya. Artinya begini, ini tubuh-tubuh saya, ini daging-daging saya mau perlakukan sesuka saya ya sudah. Yang lain tidak perlu komentar gitu. Kenapa? Karena kita ada di dunia ini, kita ini banyak yang memperhatikan. Ada orang-orang di sekitar kita. Bisa keluarga kita, bisa orang tua kita, bisa rekan-rekan kita gitu ya. Bahkan kalau sekarang pertemanan kita ini tidak hanya ketemu dalam satu komunitas, di media-media sosial pun kita juga bisa membangun hubungan. Lah maka yang ditampakkan, yang tampil adalah tubuh ini. Yang kelihatan adalah fisik ini. Nah oleh sebab itu kita tidak bisa tidak mau tahu atau tidak peduli dengan tubuh ini. Ada hal-hal yang perlu kita kerjakan untuk kita tampil sebagai orang yang memberkati gitu ya. Tampil menjadi orang yang baik, tampil menjadi orang yang hidup sehat dan sebagainya. Dan ini yang perlu kita ngerti gitu ya. Mungkin kita memilih untuk gaya hidup kita itu punya style sendiri. Silakan. Bebas. Karena memang Tuhan menciptakan kita dengan kehendak bebas. Tetapi kita juga harus memahami akan rencana Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bagaimana panggilan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika kita memilih untuk menentukan sikap prinsip dalam hidup kita, maka kita tidak boleh keluar dari kebenaran firman Tuhan. Kita boleh melakukan sesuatu yang baik, tapi kita juga harus berpikir apa yang kita lakukan ini apakah benar-benar juga mendatangkan kebaikan bukan hanya pada diri kita, tapi juga pada orang-orang di sekitar kita. Begitu ya. Nah, kadangkala apa yang kita lakukan, gerak-gerik kita, tingkah laku kita, perbuatan kita, keputusan kita, cara ngomong kita mungkin, pokoknya yang kelihatan dalam tubuh ini. Ini menjadi satu perhatian banyak orang. Dan juga ada banyak komentar-komentar yang mungkin kadang kita dengar gitu ya. Mau itu secara langsung ataupun tidak langsung. Ada yang mungkin berkomentar A, B tentang apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat. Ada yang merasa bahwa kita kurang ini, kita kurang itu, gitu ya. Ada yang ngomong, oh ini sesuatu yang bagus, pas dan sebagainya. Ya mereka bebas. Orang-orang di sekitar kita menilai kita bebas. Ada yang negatif, ada yang positif, ada yang ya sedang. Gitu. Tetapi sekali lagi bahwa ukuran kita
benar atau tidak, itu bukan dari kata orang. Secara umum mungkin itu bisa menjadi satu pertimbangan. Tapi tentunya kita juga harus bandingkan dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau orang ngomong A atau B, ya kita ukurannya firman Tuhan. Kalau orang itu ngomong sesuai dengan firman Tuhan, oh iya, ini saya kurang begini, ya kita harus berubah. Kita harus mendengarkan. Tetapi kalau hanya sekedar ngomong, hanya sekedar komentar, dan orang itu berharap kita begini, begitu, nah ini belum tentu benar gitu ya. Sekali lagi bahwa tindakan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, apa yang kita lakukan, tutur kata kita, itu bukan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita berada di komunitas gereja mungkin ya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bertindak yang sesuai dengan firman Tuhan, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, ya itu sesuatu yang baik, itu sesuatu yang tepat. Dan kita pun juga harus seperti itu, karena memang sesuai dengan firman Tuhan. Jangan ada yang ngomong begini, itu kan mereka, saya pengen begini. Ketika mendengar firman Tuhan, saya pengen melakukan yang lainnya. Ini sesuatu yang aneh, yang salah gitu ya. Mari kita bijaksana, mari kita ngerti bahwa ketika kita mendiami tubuh ini, memang kita ini adalah manusia 100% yang punya kehendak, punya kemauan. Nah, kehendak dan kemauan kita secara daging itu memang bertentangan dengan kehendak secara roh. Dan itu seringkali membuat kita bingung, membuat kita harus memutuskan, membuat kita harus memilih salah satunya. Saudara harus mengerti bahwa kehidupan saudara tidak selamanya di dunia ini. Kehidupan saudara tidak selamanya tinggal dalam tubuh daging saudara ini. Tetapi harus saudara pahami bahwa nanti ada kehidupan yang lebih dari yang sekarang. Makanya ayat ini mengatakan, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luar, supaya kami berkenan kepadanya. Jadi ada suatu hal yang kita akan lakukan berkelanjutan. Apa yang kita lakukan itu akan terus kita lakukan. Lah kalau kita melakukan sesuatu yang baik, yang sesuai dengan kebenaran Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan. Bukan berkenan kepada orang-orang yang ada di dunia ini saja, tapi berkenan kepada Tuhan. Terus ada pertanyaan, loh kalau gitu ya sudah kepada Tuhan aja, nggak usah sama orang-orang. Saudara, kalau kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, otomatis hidup kita pun juga berkenan bagi orang-orang lain. Karena apa yang dilakukan oleh Tuhan, apa yang dikehendaki Tuhan itu tidak berlawanan. Saudara, contoh misalnya Tuhan pengen kita menjadi orang yang bisa memberi. Saya yakin itu bukanlah satu pertentangan dalam kehidupan kita ketika kita bermasyarakat. Orang juga akan memandang apa yang kita lakukan itu baik, sesuatu yang tepat, sesuatu yang baik, sesuatu yang luar biasa. Kalau kita baik sama seseorang, belum tentu benar. Tapi kalau kita ini benar di hadapan Tuhan, sama orang lain pun juga pasti benar. Saudara, enggak usah khawatir ketika kita
benar di hadapan Tuhan. Nanti gimana dengan yang lainnya? Dengan orang-orang di sekitar saya. Kalau sudah melakukan sesuatu yang benar sesuai dengan firman Tuhan, pasti itu pun juga sesuai dengan orang-orang yang di sekitar saudara. Mari kita mengerti akan apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita. Kehidupan kita bukan ditentukan dari kata orang yang ada di sekitar kita. Kehidupan kita tidak kita jalani karena tuntutan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi kehidupan kita yang kita jalani adalah sesuatu yang bisa memperkenankan Tuhan. Dimanapun saudara berada. Kalau saudara bisa memperkenankan Tuhan di mana saudara ditempatkan oleh Tuhan, saya yakin saudara pun juga tidak akan menghadapi masalah yang rumit gitu ya. Yang mungkin akan saudara hadapi di tempat aktivitas saudara. Misalnya, nanti kalau saya melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, terus orang-orang bingung dengan apa yang saya lakukan. Saya kira tidak, saudara. Tadi saya sudah kasih contoh. Seperti apa yang berkenan di hadapan Tuhan, kita bisa memberi, kita bisa mengasihi, kita bisa menjadi berkat. Saya rasa itu tidak akan berbenturan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Justru orang-orang yang ada di sekitar kita pun juga terberkati. Ketika kita menjadi pribadi yang bisa menjadi berkat di keluarga, di tempat pekerjaan, di aktivitas, di pergaulan, maka orang-orang yang di sekitar kita ini menjadi orang-orang yang meresponi tindakan kita dengan baik, sungkan dengan kita, bangga dengan kita, memberi penilaian yang baik kepada kita. Kenapa? Karena kita menjadi pribadi yang ingin diperkenan oleh Tuhan. Segala tindakan-tindakan kita pun juga sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Coba kalau kita lihat di ayat 17, di pasal yang kelima tadi ya, 2 Korintus 5 ayat yang 17. Dikatakan demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, ini yang perlu juga saudara ingat. Kalau kita sudah menjadi anak Tuhan, menerima Yesus dalam kehidupan kita sebagai juru selamat kita, maka kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Kita ini ciptaan baru, bukan lama. Kalau cara lama kita mungkin seperti orang dunia. Kalau kita tampil mungkin kepingin kita supaya diakui, supaya kita mendapat pengakuan, kita mendapat penghormatan, kita mendapat sesuatu yang ukurannya duniawi. Tetapi kalau menjadi ciptaan baru, tidak lagi kita yang muncul, tidak lagi kita yang menampilkan diri kita, tetapi justru menampilkan Kristus dalam hidup kita. Kasih Kristus ada dalam hidup kita. Kebaikan Kristus ada dalam kehidupan kita. Seperti yang diteladankan oleh Kristus ketika Kristus ada di dunia ini. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama tahu dan mengerti kita ini ciptaan baru yang lama sudah berlalu. Kalau orang dunia ingin memberikan satu ukuran kepada kita untuk kita ini melakukan ini, itu, lebih cocok ini dan itu. Kalau itu adalah sesuatu yang lama, kita tolak. Kita putuskan, saya ini ciptaan yang baru. Saya tidak lagi melakukan yang itu. Saya melakukan yang sesuai dengan yang Tuhan mau. Hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hidup sesuai dengan apa yang dimau Tuhan. Ketika kita menjadi pribadi yang seperti itu, maka nama Tuhan dipermuliakan atas hidup kita. Amin. Kita bisa menjadi saksi berkat
dimanapun Tuhan tempatkan. Puji nama Tuhan, mari kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena pagi hari ini kami boleh belajar tentang kebenaran firman-Mu. Dan kami tahu Tuhan, kehidupan kami bukan ditentukan dari kata orang, tapi kehidupan kami hanya ditentukan dari kebenaran firman-Mu. Sehingga kami boleh berkenan di hadapan Engkau, dan kami boleh menjadi saksi-Mu di mana Tuhan tempatkan kami sekarang ini. Dan kami boleh menjangkau banyak jiwa untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati kami sepanjang hari ini, sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang selalu berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.